Sahabat, kamu tahu nggak apa yang sering menghambat kita meraih kesuksesan dan kebahagiaan? Jawabannya bisa bikin kamu kaget, karena mungkin hal ini sering kita lakukan sehari-hari. Banyak orang terhambat mencapai kesuksesan dan kebahagiaan karena terlalu banyak mendengar komentar orang lain. Di video kali ini, kita akan membahas salah satu penghalang besar yang sering kita temui dalam meraih kesuksesan dan kebahagiaan, yaitu komentar orang lain. Selamat datang sahabat di channel Sukses Bahagia bersama Lesmana. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tidak bisa lepas dari komentar dan pendapat dari orang lain. Karena itu memang hak mereka kan untuk berkomentar. Komentar itu bisa positif, yang membuat kita senang, bahagia, dan bersemangat. Ada juga komentar yang negatif, atau orang yang selalu nyinyir dengan apapun yang kita lakukan. Apakah komentar itu positif atau negatif? Komentar-komentar tersebut bisa menjadi penghalang besar bagi kita. Komentar negatif bisa merusak rasa percaya diri, membuat kita ragu, bahkan sampai pada titik putus asa. Akibatnya, kita jadi tidak berani untuk mengambil resiko, tidak berani untuk mengejar impian kita, dan akhirnya kita tidak bisa mencapai kesuksesan. Sebaliknya, komentar positif dari orang lain bisa membuat kita merasa termotivasi, percaya diri, dan bersemangat. Namun, jika kita terlalu bergantung pada komentar-komentar positif dari orang lain, kita bisa jadi kehilangan motivasi kita sendiri. Karena kita selalu berharap untuk mendapatkan pengakuan dan pujian dari orang lain. Sekarang, coba kita bahas lebih lanjut kenapa kita jangan terlalu banyak mendengar komentar orang lain. Yang pertama, bisa membuat kita tidak fokus pada tujuan kita. Mendengar terlalu banyak komentar dari orang lain dapat menyebabkan gangguan dan menghambat fokus kita pada tujuan. Dan juga akan membuat kita kehilangan arah. Akibat yang kedua, bisa membuat kita bingung. Kita semua tahu bahwa setiap orang memiliki pandangan dan pendapat yang berbeda. Terlalu banyak mendengarkan orang lain bisa mengakibatkan kebingungan dan keraguan, terutama jika pendapat mereka saling berlawanan atau kontradiktif. Hal ini dapat membuat kita merasa tidak yakin tentang keputusan atau langkah yang diambil. Akibat selanjutnya adalah merusak motivasi dan keyakinan diri kita. Saat kita berusaha mencapai sesuatu, mungkin akan ada orang yang meremehkan atau mengkritik usaha kita. Terlalu banyak memperhatikan komentar negatif ini bisa merusak motivasi dan keyakinan diri kita. Akibat selanjutnya bisa membuat kita salah mengambil keputusan. Orang lain mungkin tidak sepenuhnya memahami tujuan, visi, atau potensi kita. Hal itu dapat menyebabkan komentar atau saran yang diberikan tidak sesuai dengan kondisi atau konteks kita. Akibatnya, kita bisa salah dalam mengambil keputusan dalam hidup kita. Namun sahabat, penting juga untuk diingat bahwa tidak semua komentar tidak berguna. Beberapa kritik dapat memberikan wawasan berharga dan peluang untuk pertumbuhan pribadi. Yang terpenting adalah kita memiliki kemampuan untuk memfilter dan mengevaluasi komentar orang lain secara bijak. Mungkin sahabat ada yang bertanya, bagaimana membedakan kritik yang membangun dengan komentar yang tidak berguna? Sekarang, ayo kita bahas beberapa panduan yang dapat membantu kita dalam membedakan antara kritik membangun dan komentar yang kurang bermanfaat. Perbedaan pertama, adanya niat positif. Kritik membangun biasanya berasal dari niat positif untuk membantu kita tumbuh dan berkembang. Orang yang memberikan kritik membangun akan fokus pada aspek yang dapat diperbaiki dan memberikan saran untuk perbaikan. Di sisi lain, komentar yang tidak berguna akan lebih bersifat negatif tanpa memberikan pandangan konstruktif. Perbedaan kedua, spesifik dan konkret. Kritik yang membangun biasanya spesifik dan konkret. Orang itu akan memberikan detail tentang apa yang kurang dan bagaimana hal tersebut dapat ditingkatkan. Sebaliknya, komentar yang tidak berguna mungkin bersifat umum dan tidak memberikan informasi yang dapat digunakan untuk perbaikan. Perbedaan selanjutnya adalah adanya konteks dan pengetahuan.
Kritik yang membangun sering datang dari orang yang memiliki pengetahuan atau pengalaman di bidang tersebut. Mereka akan memberikan saran berdasarkan pemahaman yang mendalam tentang situasi dan konteks. Sementara komentar yang tidak berguna akan datang dari orang yang kurang ahli atau tidak memahami konteks sepenuhnya. Perbedaan selanjutnya adalah pada emosi dan bahasa yang digunakan. Kritik yang membangun biasanya disampaikan dengan bahasa yang sopan dan tidak bersifat merendahkan. Orang yang memberikan kritik membangun akan fokus pada fakta dan perbaikan, bukan menyerang pribadi. Sebaliknya, komentar yang tidak berguna mungkin disampaikan dengan emosi yang tinggi dan bahasa yang merendahkan. Perbedaan yang kelima adalah respon terhadap kritik. Orang yang memberikan kritik membangun biasanya bersedia untuk berdialog dan memberikan penjelasan lebih lanjut jika diperlukan. Mereka tidak akan merasa terancam jika ada pertanyaan atau klarifikasi. Sementara komentar yang tidak berguna disampaikan tanpa kesiapan untuk berdiskusi atau memberikan alasan. Penting untuk diingat bahwa tidak semua kritik yang berguna disampaikan dengan cara yang ideal. Oleh karena itu, kita harus tetap terbuka terhadap saran dan kritik yang membangun meskipun penyampaiannya tidak sempurna. Selama intinya memang memberikan kontribusi untuk pertumbuhan dan perbaikan diri kita. Sebagai penutup, mari kita bahas apa yang sebaiknya kita lakukan agar kita bisa sukses dan bahagia. Yang pertama, fokus pada tujuan hidup kita. Ingatlah bahwa kitalah yang menentukan tujuan hidup kita. Jangan biarkan orang lain yang menentukan tujuan hidup kita. Hal ini akan menjadi dasar yang kokoh untuk membuat keputusan tanpa terlalu dipengaruhi oleh opini orang lain. Tips yang kedua, belajar untuk mempercayai diri sendiri. Kita harus percaya bahwa kita mampu mencapai tujuan kita, terlepas dari apa yang orang lain katakan. Jangan takut untuk mengambil resiko. Jika kita terlalu takut untuk mengambil resiko, kita tidak akan pernah mencapai tujuan kita. Tips selanjutnya, hiduplah untuk diri sendiri. Jangan hidup hanya untuk menyenangkan orang lain. Hiduplah untuk membuat diri kita sukses dan bahagia. Tips selanjutnya, bergaulah dengan orang yang mendukung. Pastikan untuk bergaul dengan orang-orang yang bisa mendukung kamu. Mereka akan memberikan dukungan positif dan memotivasi kamu saat perjalananmu mungkin sulit. Jadi sahabat, mari kita berhenti terlalu banyak mendengar komentar orang lain, apalagi komentar yang tidak berguna atau cuma nyinyir. Dan mari kita fokus pada pencapaian tujuan hidup kita. Dengan begitu, kita akan lebih mudah untuk mencapai kesuksesan dan kebahagiaan dalam hidup. Terima kasih sahabat telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam sukses dan bahagia.